awali dulu ya dengan siapa sih Mas Oji ya. Siapa sih Mas Oji yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Mas Oji ini adalah penggiat seni di Kabupaten Cirebon ya, yang sudah banyak pengalamannya. Ini Bapak bacakan CV atau kurikulum vitae dari Mas Oji ya. Nama lengkapnya Sairoji, lahir di Desa Susukan, Kabupaten Cirebon, 27 Maret. Beliau adalah owner Sabit Studio ya. Yang kedua, dia juga adalah seorang founder kelas kolektif. Yang ketiga juga dia seorang founder Filsafat Bunyi. Yang keempat sebagai art director street art di Indramayu. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Ya, untuk pendidikannya beliau pernah menempuh pendidikan di pendidikan kesenian musik ya, salah satunya musik karawitan. Musik karawitan di Desa Gegesi Kabupaten Cirebon, kemudian etnomusikologi Surakarta Solo, kemudian dia juga belajar ilmu bunyi di Bantul Yogyakarta. Nah, beri tepuk tangan lagi juga boleh. Itu tadi rekam jejaknya. Kemudian ada karya yang sampai saat ini sudah dilakukan oleh Mas Oji ya. Karyanya dia sudah membuat alat instrumen musik upcycle dari sampah, yaitu yang nanti akan kita praktekkan, dia sampah musik botol ya, botol plastik. Nah, kemudian jejak rekam karya, dia pernah mengikuti program Indonesian Art and Culture Education Exchange program bersama KACES atau singkatannya Korean Art and Culture Education Service. Kebetulan dari beberapa tahun yang lalu karya saya itu langsung diderek sama atau langsung sederhananya dikontrak oleh ASEAN Foundation, itu lembaga di Korea Selatan yang mereka peduli dengan aktivis lingkungan dan lebih mengenai tentang lingkungan dan seni sih sebenarnya, karena kan karya ini emang saya dedikasikan untuk lingkungan karena emang secara pendidikan saya pendidikan seni dan memang saya mau berkarya lebih berguna untuk lingkungan sih. Jadi si KACES tersebut emang atau ASEAN Foundation yang di Korea Selatan ini dia mencari beberapa anak-anak muda yang karya seninya itu melibatkan lingkungan. Nah, gitu. Dan itu ya, ternyata ya KACES itu salah satu bagian dari foundation di Korea Selatan yang sudah memakai jasa Mas Oji untuk belajar bagaimana cara membuat karya musik terutama ya dari bahan plastik. Selanjutnya, Mas Oji pernah mengikuti pameran karya instrumen dan instalasi bunyi atau musik dari sampah di Museum Nasional Jakarta. Kemudian mengikuti awalnya karena emang teman-teman saya atau di lingkungan saya itu dulu di kampus kebetulan banyaknya aktivis lingkungan. Nah, cuman seniman itu sedikit ceritanya. Nah, saya mau ikut andil. Saya sering nanya sama teman saya bahwa saya ini nggak bisa kayak kamu membuat aktivitas tentang edukasi tentang lingkungan. Nah, bisa nggak sih seorang seniman terlibat atau musisi terlibat dalam kampanye lingkungan gitu? Kamu bisa deh bikin karya deh gitu. Akhirnya singkat cerita, saya mau ikut andil sama hari ini para aktivis lingkungan kan lagi berjuang untuk menjaga bumi hari ini. Saya ikut andil untuk peduli tentang lingkungan dengan membuat karya ini, Pak. Sebenarnya, sebenarnya sama ketika sebenarnya tidak ada urusan karya saya yang akhirnya dibawa ke Korea, dengan sebenarnya itu sebuah bonus saja. Kalau secara misinya, emang saya mau mengedukasi lingkungan dengan karya saya sendiri, karya musik saya sendiri. Karena ini memang original bikinan saya sendiri sebenarnya. Dan ini memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara studinya seperti apa gitu. Pertanggungjawaban musiknya gitu, Pak. Maksudnya kayak teori-teori musik dan teknik-teknik musiknya sebenarnya. Jadi sebenarnya saya bikin, nah ini instrumen ini dibikin hasil representasi ketika saya keliling di beberapa tempat, Pak. Kayak ini kemarin saya ke Universitas Budi Luhur, terus kemarin juga ke
Malang juga, ke Semarang juga saya diundang di sana. Ini saya sering workshop sama beberapa mahasiswa atau anak-anak SMP atau SMA. Akhirnya saya bikin melihat karya-karya langsung. Akhirnya saya mempresent juga maksudnya. Akhirnya yaitu membuat karya ini, nah itu hasil. Nah, sebenarnya di alat instrumen ini saya lebih menyarankan fleksibel ke beberapa momen, bahwa main musik itu sebenarnya harus dengan ekspresi gitu. Karena ini bukan alat musik yang secara struktural, itu ada caranya, ada tata cara. Misal main gitar tuh nggak boleh harus pakai kaki gitu, karena ini pakai tangan. Nah ini sebenarnya lebih fleksibel, lebih ekspresionis lah. Teman-teman bisa mengekspresikan bermain alat bunyi ini dengan caranya teman-teman masing-masing. Pak, boleh nggak saya memainkan musik ini pakai sendok? Boleh, karena nanti ada nada yang efeknya itu dari mukulnya pakai sendok misalkan. Itu kan bergantung, misalnya pakai tangan aja ada gitu. Kayak ini Bapak saya menggunakan bow, biola, sebenarnya nggak ada aturan, cuma saya mau cari efek suaranya aja ya. Nah, gitu. Ini belum dimainkan secara ensemble atau grup sebenarnya sih, ini cuma hanya tes suara doang. Nah, beda-beda kan kalau di sini. Kalau dikasih efek suara ini lebih bagus lagi. Pada tengah malam hari. Nah itu biasanya emang alat ini emang diperuntukkan untuk pengisi suara di film atau di teater, atau teman-teman nanti bikin drama jangan terlalu terjebak sama saya harus drama tuh harus diiringin sama gitar gitu, seadanya aja gitu. Kita ciptakan atau membikin nadanya dengan sesuai keinginan kita aja gitu. Misalkan teman-teman yang sering dilihat di sini yang sering banget misalkan kayak ember atau apa, ini akan menyusun rangkaian bunyi dari botol plastik. Alat-alatnya sederhana sekali nih, cuma dok sama botol sama kompak. Gampangnya cuman butuh segini aja sih karet yang biasanya kan ada tuh yang belum dibaut, biasanya segini nih. Nah nanti teman-teman di sini ada garis, ada bekas kayak lingkaran gitu, nanti segitu aja ukurannya, karena nanti bakalan dimasukkan ke sini nih, ke tutup botol. Jangan ke sini ya, jadi dari dalam keluar. Nah kayak gini. Nah baru fungsi ini dijalankan, kayak misalnya ringnya ditaruh pertama, terus baru dikasih murni. Nah baru kita kencengin lagi sih. Nah sebenarnya ini nggak ada lem, nggak ada lakban, nggak ada solatif, atau nggak ada lem apapun. Sebenarnya ini emang murni dari tekanan angin yang akhirnya bikin sustain atau getaran yang akhirnya bernada ini sebenarnya. Nanti kita cek gitu, ini bocor nggak gitu, takutnya ada bocor dari retakan apa gitu. Nah, kalau misalnya dimasukin baru dipompa. Nah setelah tutup, pentil bekas motor itu dipasang di botol, kemudian dipompa ya, diisi angin. Nah ini nih sudah diisi tadi, dipompa, ini bakal bersuara gini. Nah cara ngatur nadanya, jadi cuman hanya mengurangi tekanan angin saja, karena ini semakin anginnya diisi kencang, dia semakin tinggi nadanya. Nah kalau dikurangin, dengeran nggak?
Ini emang suaranya nggak nyaring karena masih ada air, karena kita emang harus bener-bener steril air di dalamnya. Karena masih ada air banget, jadi emang dia nggak terlalu nyaring. Tapi ada kedengeran perubahan suaranya. Nanti kita kalau misalnya nggak bisa nyusun, kalau misalnya ada piano, kita samakan nadanya gitu. Do re mi-nya di mana? Misalnya do re mi-nya ngambilnya di C. Ya udah kita coba aja kita tuning atau di setel, disamakan nada ini ke nada piano aja gitu. Bisa beli piano? Gak beta? Gampang. Udah, ini nggak ada apa-apa, udah ini udah jadi sebenarnya. Karena saya kenapa ini berhasil tembus ke Korea? Karena saya tidak melibatkan apapun kayak misalkan lem atau apa, nggak, ini murni dari secara perhitungan tekanan angin aja sebenarnya. Dan emang bahan, karena emang ada yang kandungan karbonnya lebih tinggi itu lebih nyaring Pak, karena yang kandungan karbon tinggi kan kayak biasanya si produknya itu soda, produk soda. Berarti beda merek, beda bunyi ya? Betul. Oh, beda merek. Karena kan ini kan cuman hanya air putih. Ada lagi tuh yang minuman yang soda, namanya itu deh kalau misalnya saya sebutkan itu sponsor. Jadi itu yang sebenarnya lebih tahan gitu. Berapa lama ini biar nggak bocornya? Sebenarnya ini tahan 2 hari. Karena ini lebih lemah. Berarti setiap ingin tabel dipompa lagi ya? Iya. Nah tapi kalau yang bekas minuman soda itu lebih lama Pak. Oh iya. Itu bisa seminggu sampai sebulan. Oke. Sebenarnya.